Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai aplikasi manajemen risiko pada perusahaan non-keuangan. Adapun presenter dari materi ini yaitu KDR Liani, VB Vanessa, dan Pratiwi Wahiniasih. Kami dari kelompok 11 hari ini akan membahas suatu kasus manajemen risiko dari perusahaan yang bernama United Grain Growers atau UGG. Perusahaan ini memiliki headquarter atau markas perusahaan di kota Winnipeg, Provinsi Manitoba, Kanada. Perusahaan ini memberikan jasa komersial kepada petani dan pasar pertanian di seluruh dunia. Perusahaan ini awalnya didirikan hanya sebagai koperasi petani saja. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan perusahaan ini berubah menjadi perusahaan publik yang sahamnya dijual di Toronto dan Winnipeg Stock Exchange. Walaupun perusahaan ini sudah berubah menjadi perusahaan publik, namun mereka tetap mempertahankan ciri koperasinya, yaitu dengan menjadikan perusahaan ini terdiri dari dua anggota, yaitu anggota seperti pada koperasi dan pemegang saham. Anggota koperasi tidak punya hak atas dividen, namun mereka masih memiliki hak suara. Sektor pertanian di Kanada diatur oleh beberapa agen pemerintah. The Canadian Wheat Board memasarkan biji pertanian untuk konsumsi manusia. CWB mengawasi bahwa penjualan yang dikelola tersedia ke konsumen pada tanggal dan tempat yang telah disepakati. The Canadian Grain Commission mengatur pengelolaan biji pertanian dan menjaga standar kualitasnya. Perusahaan seperti UGG harus memperoleh izin dari komisi-komisi tersebut, yaitu seperti tadi The Canadian Wheat Board ataupun The Canadian Grain Commission. United Grain Growers atau UGG memiliki 4 segmen dalam perusahaannya. Yang pertama yaitu Grain Handling Services, yang berperan dalam mengidentifikasi sumber bibit pertanian dan menyerahkan ke eksportir atau ke pengguna domestik di Kanada. Contohnya seperti pengolahan makanan. Kemudian segmen yang kedua yaitu Crop Production Services, yang memberikan input seperti bibit, pupuk, dan lainnya kepada petani. Segmen yang ketiga, Livestock Services, yang memberikan input kepada peternak sapi dan ayam. Kemudian segmen yang keempat, yaitu Communication, yang memberikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis pertanian sehingga menjadi menguntungkan. Dari keempat segmen dalam perusahaan United Grain Growers atau UGG ini, unit Handling Services mempunyai pendapatan yang berfluktuasi paling tinggi dari segmen lainnya. Berikutnya, ini merupakan Financial Condition of UGG, ataupun ringkasan laporan keuangan United Grain Growers dari tahun ke tahun. Di sini yaitu dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1999. Jika dilihat dari kondisi keuangan perusahaan ini dari tahun ke tahun, maka tidak ada yang menunjukkan kenaikan angka ataupun turun yang terlalu signifikan, sehingga dapat dikatakan cenderung stabil. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai analisis risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan United Grain Growers atau disingkat menjadi UGG. Jadi untuk melakukan analisis risiko yang mungkin dihadapi, perusahaan UGG atau United Grain Growers ini membentuk sebuah tim yang terdiri dari 20 karyawan, dan dari tim ini diketahui terdapat 47 risiko penting yang mungkin dihadapi oleh perusahaan United Grain Growers. 47 risiko penting ini berkaitan dengan risiko pertanian seperti risiko perubahan cuaca dan risiko perbankan seperti risiko kredit dan risiko keuangan lainnya. Setelah mengetahui 47 risiko penting ini, selanjutnya tim melakukan membentuk kriteria untuk selanjutnya mengkerucutkan risiko tersebut. Adapun kriteria yang dibentuk yaitu ada sangat kritis,
penting moderat, dan kurang penting. Kemudian dari tiga prioritas risiko ini didapat 6 risiko yang sangat perlu untuk dilakukan analisis atau sangat penting untuk dilakukan kuantifikasi lanjutan. Risiko tersebut adalah gugatan hukum berkaitan dengan masalah lingkungan. Yang kedua, dampak cuaca terhadap perubahan terhadap volume biji pertanian. Yang ketiga, risiko counterparty atau dari pemasok ataupun dari konsumen. Yang keempat, ada risiko kredit. Yang kelima, ada risiko harga komoditas dan risiko basis. Dan yang keenam, ada risiko persediaan atau risiko persediaan rusak. Nah, langkah selanjutnya setelah mengetahui 6 risiko yang akan dikuantifikasi adalah mengkuantifikasi exposure dari United Grain Growers terhadap risiko tersebut. Jadi tujuan kuantifikasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada United Grain Growers dari efek yang mungkin diakibatkan oleh risiko-risiko tersebut. Untuk melakukan kuantifikasi tidaklah mudah bagi United Grain Growers karena memerlukan data sampai 30 tahun terakhir untuk mengetahui severity dan probability dari risiko yang akan dihadapi. Nah, untuk melakukan kuantifikasi risiko ini, pihak United Grain Growers melakukan dengan cara menggabungkan distribusi probability atau sering kita sebut dengan probability dan besarnya kerugian atau severity untuk menghitung distribusi probabilitas total kerugian terhadap risiko yang mungkin dihadapi. Nah, seperti tabel yang ada di slide, yaitu tabel frekuensi atau grafik frequency of losses from counterparty risk, dapat kita lihat bahwa kemungkinan resiko counterparty tidak dapat memenuhi kewajibannya atau kemungkinan dari pemasok ataupun konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah 13% atau 0,13 dalam setahun. Dan grafik di sampingnya menunjukkan severity atau besarnya kerugian yang mungkin dihadapi dan dapat kita lihat kerugian tersebut lebih condong ke kiri. Nah, berikutnya grafik tersebut merupakan grafik gabungan dari probability atau kemungkinan terjadinya counterparty risk dengan severity atau besarnya kerugian yang disebabkan oleh counterparty risk. Dapat kita lihat bahwa kemungkinan atau frekuensi terjadinya counterparty risk ini terjadi berkisar antara 12 hingga 13% atau 0,12 hingga 0,13 dengan severity berkisar antara 875.000 US dollar. Nah, kemudian tabel di bawahnya merupakan tabel hubungan antara earning before tax atau EBIT dengan pengendalian risiko dari counterparty risk. Dapat kita lihat apabila counterparty risk resiko dari counterparty risk ini dikendalikan, maka grafik dari EBIT ini lebih mengumpul yang menunjukkan EBIT-nya lebih terkendali, sehingga dapat kita simpulkan apabila risiko dari kewajiban yang tidak bisa dipenuhi oleh counterparty ini dikendalikan, maka EBIT yang didapatkan akan lebih stabil. Selain menggunakan grafik yang telah saya jelaskan tadi untuk mengkuantifikasikan risiko, kuantifikasi risiko juga dapat dilakukan dengan cara menghitung value at risk atau VAR dari risiko tersebut. Nah, pada grafik ini kita dapat melihat bahwa VAR 10% dari United Grain Growers ada pada tingkat 0,30 yaitu atau pada probability 90%. Hal ini menandakan bahwa ada kemungkinan dari United Grain Growers mengalami kerugian sebesar 300.000 US dollar dengan probability 90%. Nah,
Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dengan probability 90%, data paling bawah dapat kita lihat pada 90% strip 4,28, itu menandakan bahwa ada kemungkinan sebanyak 10% atau probability 10% United Green Growers akan mengalami kerugian sebesar 4,28 juta US dollar. Nah, selain itu kita juga dapat kuantifikasi risiko dari 5% atau VAR 90% yang menunjukkan bahwa VAR 90% itu sekitar 6,2 juta atau menandakan ada probability atau kemungkinan sebanyak 5% dari United Green Growers mengalami kerugian sebesar 6.200.000 US dollar. Nah, selanjutnya grafik ini merupakan kelanjutan dari grafik VAR tadi. Dapat kita lihat dari grafik ini menyajikan atau membandingkan distribusi exposure dengan memasukkan risiko yang terjadi, yaitu dengan dikendalikan atau dengan mengeluarkan risiko tersebut atau dengan tidak melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Dapat kita lihat pada garis yang lebih tebal itu adalah risiko yang tidak dikendalikan, dan pada garis yang lebih tipis itu adalah risiko yang dikendalikan. Nah, ketika risiko tidak dikendalikan, maka EPS atau earning per share menjadi minus 0,4. Sedangkan ketika risiko dikendalikan, EPS bergeser menjadi 1,2. Hal ini menunjukkan bahwa ketika risiko dikendalikan, maka perusahaan telah menggeser kemungkinan terjadinya kerugian dari posisi negatif menjadi posisi positif, yaitu dari negatif 0,40 menjadi negatif 1,2. Hal ini menunjukkan bahwa penting bagi perusahaan United Green Growers untuk melakukan pengendalian risikonya sehingga EPS yang didapatkan akan sesuai dengan keinginannya. Nah, dari 6 risiko penting yang telah dianalisis oleh pihak United Green Growers, maka ada salah satu lagi risiko yang akan dikuantifikasi atau dihitung karena risiko ini dianggap memiliki faktor yang besar untuk mempengaruhi panen selanjutnya. Risiko ini mengenai risiko perubahan cuaca. Risiko perubahan cuaca diukur menggunakan regresi oleh pihak United Green Grow untuk memastikan pengaruh antara temperatur dan juga curah hujan terhadap panen. Nah, berikut ada ilustrasi mengenai dari hasil data regresi. Ilustrasi ini berupa salah satunya koefisien tren waktu memiliki nilai yang positif atau memiliki dampak yang positif terhadap panen. Selanjutnya ada untuk menghitung pengaruh dari curah hujan dan juga temperatur terhadap panen, maka digunakan ilustrasi yaitu dari Alberta. Diketahui di sini adapun intercept atau curah hujan dari Alberta itu merupakan 59,88 dengan suhu yaitu 6,6 derajat dan curah hujan 2,6. Maka dilakukan perhitungan seperti pada tabel bagian bawah, yaitu panen sama dengan 59,88 atau didapat dari data curah hujan ditambah dengan 0,33 yaitu tren waktu dikalikan dengan 40. Oh iya, perhitungan ini dilakukan pada tahun 2000 yang menandakan 40 tahun atau data ke 40 tahun. Dikurangi dengan 0,76 atau rata-rata suhu yang dikalikan dengan suhu saat ini yaitu 56,66 dan ditambahkan dengan 2,7 dikali 2,06. Nah, dari data tersebut didapat hasil berupa 35,6 basel per acre. Acre sendiri itu merupakan sekitar 4.000 meter persegi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa temperatur dan juga curah hujan memiliki dampak yang signifikan terhadap panen yang akan dilakukan oleh pihak United Green Grow.
Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, setelah melakukan analisis mengenai hubungan antara temperatur dan curah hujan terhadap panen, pihak United Green Group melakukan analisis mengenai keterkaitan antara volume pengiriman dengan panen. Datanya dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu data mengenai pengiriman atau volume industri total di Kanada Barat, dan juga ada data mengenai pengiriman oleh UGG dan juga rata-rata panen pada periode sebelumnya. Nah, pada tabel ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara hasil panen dan panen pada periode sebelumnya atau T-1 dengan volume biji pertanian yang dikirimkan oleh UGG. Dapat kita lihat bahwa ketika panen pada periode sebelumnya meningkat, maka volume yang dikirimkan oleh UGG juga meningkat. Sedangkan apabila volume pada tahun sebelumnya atau T-1 itu menurun, maka volume selanjutnya juga akan menurun. Nah, dari data hubungan antara curah hujan dan temperatur dengan panen, maka United Green Group membuat tabel hubungan antara volume pengiriman dengan kinerja keuangan, yaitu laba yang diterima oleh United Green Group. Datanya dapat dilihat pada tabel di video. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa margin kotor per tahunnya itu rata-rata sekitar 21 US dollar. Sehingga ketika terjadi penurunan pengiriman sebanyak 100 ton, dapat kita bayangkan kerugian yang diterima oleh United Green Group yaitu berkisar antara 2.100 US dollar. Nah, dengan hal ini maka United Green Group dapat nantinya membentuk grafik yang menunjukkan laba kotor atau margin kotor ketika risiko dikendalikan dan risiko tidak dikendalikan. Nah, dari data antara hubungan volume pengiriman dengan kinerja keuangan, yaitu laba yang telah dilakukan oleh pihak United Green Group, maka dapat dilihat dari grafik di video itu sudah dijelaskan yang mana garis yang untuk margin kotor yang sesungguhnya dan margin kotor setelah cuaca dikendalikan. Dapat kita lihat sebelum cuaca dikendalikan, margin kotornya itu cukup berfluktuasi sehingga menunjukkan adanya risiko-risiko ketika risiko cuaca tidak dikendalikan. Namun setelah dikendalikan, dapat kita lihat bahwa margin menjadi lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan cuaca merupakan salah satu faktor risiko yang perlu dipertimbangkan oleh pihak United Green Group untuk dikendalikan ataupun dicegah sehingga nantinya margin kotor dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu manajemen risiko UGG. Setelah risiko dikuantifikasi, maka selanjutnya UGG akan melihat lebih lanjut alternatif untuk mengelola risiko tersebut. Ada beberapa alternatif yang diajukan, yaitu retention, derivatif cuaca, kontrak asuransi, dan pendanaan risiko yang terintegrasi. Yang pertama yaitu retention. Alternatif pengelolaan risiko ini berarti UGG menanggung sendiri kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut dan UGG tidak akan mengambil tindakan untuk mengurangi eksposurnya. Yang kedua yaitu derivatif cuaca. Kontrak ini dijual di pasar OTC atau over the counter yang merupakan pasar di mana pembeli dan penjual bertemu langsung tidak melalui bursa. Dilakukan oleh perusahaan seperti Enron, Goldman Sachs, dan Duke Energy. Kontrak ini bisa dibuat dengan menggunakan beberapa variabel sedemikian rupa seperti temperatur, curah hujan, indeks panas, dan lain sebagainya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembelinya. Bagan berikut mengilustrasikan derivatif cuaca tersebut. Nah, pada bagan ini menjelaskan bahwa jika indeks cuaca menurun, maka UGG akan mengalami kerugian. Namun, jika indeks cuaca meningkat, maka UGG akan memperoleh keuntungan karena panen meningkat. Yang menjadi kekhawatiran UGG adalah jika indeks cuaca mengalami penurunan. Untuk mengompensasi kerugian jika indeks cuaca menurun,
UGG bisa melakukan hedge dengan cara membeli opsi put atas indeks cuaca. Berikut merupakan bagan yang menggambarkan opsi put atas indeks cuaca. Jadi, meskipun indeks cuaca menurun, UGG dapat menggunakan opsi putnya. Semakin menurun indeks cuaca, maka payoff yang didapatkan UGG akan semakin tinggi. Gabungan antara posisi awal atau bagian sebelumnya dengan long opsi put atau bagian kedua menghasilkan bagan sebagai berikut. Jika indeks cuaca mengalami penurunan, kerugian UGG bisa ditekan menjadi tetap untuk tingkat penurunan yang berbeda. Hedging dengan derivatif cuaca seperti ini tidaklah mudah untuk dilakukan, karena instrumen ini tidak banyak diperdagangkan. Di samping itu, UGG harus mengkonstruksi indeks cuaca dan kontrak derivatif sedemikian rupa sehingga hedging efektif bisa dilakukan. Yang ketiga yaitu asuransi. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa 5 exposure dari 6 exposure terpenting sudah dikelola dengan cukup baik melalui teknik pengendalian internal. Risiko atau exposure cuaca merupakan exposure yang tidak bisa atau belum dikelola dengan pengendalian internal. Karena cuaca jelas merupakan faktor eksternal. Manajer UGG berpikir untuk membeli asuransi untuk risiko cuaca. Jika risiko jelek, pengiriman biji pertanian berkurang, perusahaan akan mengalami kerugian. Asuransi kerugian cuaca diharapkan bisa memberikan ganti rugi jika UGG mengalami kerugian. Yang keempat yaitu asuransi terintegrasi. Seperti yang tertera pada tabel sebelumnya, UGG menggunakan beberapa asuransi untuk melindungi beberapa exposure-nya. Tetapi, masing-masing exposure tersebut diasuransikan secara terpisah. Akibatnya, UGG membayar biaya asuransi yang tinggi. Nah, UGG kemudian berpikir bagaimana mengurangi premi asuransi tersebut. Selanjutnya yaitu infrastruktur manajemen risiko. Infrastruktur manajemen risiko UGG semakin baik. Infrastruktur tersebut mencakup komite manajemen risiko, alat dan software manajemen risiko, dan metode manajemen risiko yang semakin baik. Komite manajemen risiko dibuat pada tahap awal program manajemen risiko. Sekarang, komite tersebut mengadakan pertemuan berkala untuk membahas risiko dan melaporkannya ke komite audit setiap kuartal. Komite tersebut menerbitkan kerangka, kebijakan, dan filosofi manajemen risiko yang merupakan pernyataan, pendekatan, dan toleransi risiko dari UGG. Pernyataan tersebut juga memberikan arahan mengenai batas atau limit risiko, lebih khusus lagi batas VAR. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mengevaluasi profil risiko UGG dan memberikan rekomendasi kebijakan. UGG telah membuat langkah kemajuan yang signifikan dalam manajemen risikonya. Kesuksesan mereka terutama karena tim manajemen senior yang cukup kohesif dan mempunyai keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko UGG memiliki alat analisis atau software di bidang manajemen risiko yang memungkinkan UGG mengkuantifikasikan risiko lebih akurat dan menyiapkan analisis skenario alternatifnya. Di samping itu, UGG juga mempunyai metode analisis yang baru dalam analisis manajemen risiko yang menganalisis exposure bisnis dengan pandangan yang integratif. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.